KPUD DKI Jakarta akan menggelar pemungutan suara ulang di 11 TPS pada hari Sabtu lusa. 8 TPS tersebar di Jakarta Timur, yakni Rawamangun, Bambu Apus, Cipayung, Pulau Gebang, dan Duren Sawit. Sementara 2 TPS di Jakarta Pusat, yakni di Sumur Batu dan Sawah Besar, serta 1 di Jakarta Utara di wilayah Pademangan. Penyebab dilakukannya pemungutan suara ulang ini karena Bawaslu DKI Jakarta menemukan pemilih yang berdomisili di luar Jakarta, namun menggunakan hak pilihnya hanya berbekal KTP elektronik. Rekomendasi Bawaslu DKI Jakarta dalam hal ini jajarannya kami terima tadi malam sekitar pukul 8 sampai 9 malam penambahan 8 PSU di Jakarta Timur. Sebelumnya ada 3 PSU yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya, 2-nya di Jakarta Pusat, 1 di Jakarta Utara. Jadi ada total 11 PSU di Jakarta, DKI Jakarta secara keseluruhan. Itu akan digelar kapan itu, Bu? Hari Sabtu ini 11 TPS untuk melakukan PSU di DKI Jakarta. KPUD DKI Jakarta saat ini tengah menyiapkan seluruh logistik untuk menyesuaikan DPT dan akan segera dikirim ke kecamatan masing-masing. Muhammad Ridwan, JAK TV. Iya, pemirsa masih di Ruang Demokrasi dan pemirsa saat ini kita sudah terhubung dengan komisioner dari KPU, Bang Firian. Selamat malam, Bang Firian. Halo, selamat malam, Bang. Ya, selamat malam Bang Firian, apa kabar? Oke, pemirsa kita akan mencoba terhubung dengan komisioner dari KPU untuk melihat bagaimana proses hitung begitu ya, rekapitulasi suara sendiri. Kita masih mencoba terhubung. Oke, tampaknya terputus. Oke, saya ke Mas Herwig. Mas Herwig, oke kalau tadi kita lihat Viti tadi begitu ya, terkait dengan PSU sendiri ya. Pemungutan suara ulang sendiri begitu ya. Oke. Nah, sejauh mana sih begitu tadi kesiapan dari KPU sendiri begitu ya terkait dengan PSU ini? Ya, pertama memang PSU ini diatur di dalam Undang-Undang 7 2017. Asal mulanya kenapa kemudian harus ada PSU memang diatur secara rigid di sana. Salah satunya misalnya ketika ada pemilih yang datang ke TPS tersebut tapi tidak bawa KTP atau bukan berasal dari lokasi di TPS tersebut sehingga dilakukanlah yang namanya PSU. Atau ada juga misalnya disebabkan karena pembukaan kotak suara yang bukan pada waktunya dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, tentunya KPU sudah menyiapkan logistik itu ketika disiapkan termasuk dalam juga ada yang namanya surat suara untuk PSU. Itu sudah disiapkan juga oleh KPU. Sehingga ketika memang ada rekomendasi dari Bawaslu untuk melakukan PSU di salah satu TPS, sehingga KPU sudah menyiapkan hal tersebut. Nah, situasinya prosesnya pun sama seperti pemungutan suara yang sudah kita lalui 17 April lalu. Nanti pemilih akan mendapatkan formulir C6 juga, sehingga ada pemberitahuan untuk datang ke TPS dengan lokasi yang mungkin sama ataupun berbeda. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi pada prinsipnya seperti ini, PSU harus dimaknai sebagai sarana untuk menjaga apa kemudian dari proses pemungutan dan penghitungan suara di hari pemungutan suara tersebut. Nah, sehingga kenapa kemudian yang berhak menentukan PSU atau tidak itu ada kemudian otoritasnya Bawaslu yang mengawasi proses dari pemungutan dan penghitungan suara tersebut, sehingga rekomendasinya keluar dari Bawaslu. Kira-kira seperti itu. Oke. Kita sudah terhubung untuk mengetahui bagaimana proses perhitungan suara, kemudian juga PSU sendiri dengan Bang Firian, komisioner dari KPU. Selamat malam Bang Firian. Halo. Iya, Bang Firian. Ya, kita masih mencoba terhubung dengan Bang Firian. Ini mungkin Bang Firian juga masih sibuk begitu ya di KPU sendiri ya. Untuk proses ini belum selesai ya sampai diumumkan nanti tanggal 22 April. 22 Mei maksud saya. Halo. Ya, tampaknya terputus. Oke, saya ke Mas Herwig lagi. Mas Herwig, kalau melihat tadi begitu ya, ini kan banyak klaim gitu ya. Ada yang merasa dicurangi, kemudian juga ada kita lihat ada konten-konten provokasi yang diunggah kemudian juga diviralkan. Artinya
kubu ini, paslon ini dicurangi begitu ya ini. Nah, bagaimana sih pemahaman dari masyarakat sendiri begitu ya? Kalau perlu melihat sendiri bagaimana sistem demokrasi dan juga pemilihan di Indonesia sendiri, sistem pemilu sendiri begitu ya. Banyak yang berpikiran bahwa kebanyakan begitu ya, ada ya, kalah karena dicurangi, menang karena curang begitu ya, baru curang. Gimana? Perlu melihat. Pertama seperti ini. Kalau kita lihat dari kerangka penegakan hukum pemilu di Indonesia, Undang-Undang 7 2017 itu banyak ilmuwan politik maupun para pengamat kepemilu yang melihat bahwa sistem electoral justice di Indonesia itu paketnya lengkap, komplit. Karena apa? Ketika ada pelanggaran etik, kita punya yang namanya DKPP. Ketika ada pelanggaran administrasi, pidana, kita punya Badan Pengawas Pemilu. Dan untuk pertama kalinya di pemilu 2019 ini, Bawaslu, Pak Frits dan kawan-kawan ini memiliki kewenangan yang cukup powerful. Pertama misalnya, kalau kita dulu mengenal yang namanya Panwaslu, Panitia Pengawas Pemilu di level kabupaten kota, itu sifatnya ad hoc, temporary. Nah sekarang ini Badan Pengawas Pemilu itu sifatnya permanen di kabupaten kota. Belum lagi kita punya sekarang namanya pengawas TPS. Nah pengawas TPS itu ada di 800.000 TPS lebih. Yang itu kemudian kepanjangan tangan dari Badan Pengawas Pemilu. Terlebih lagi Bawaslu punya kewenangan dan otoritas yang ditambah juga pada hari ini. Punya kewenangan untuk mengurusi sengketa administrasi, pidana, bahkan Bawaslu punya otoritas nanti ketika memang terbukti ada dugaan pelanggaran bisa mendiskualifikasi peserta pemilu. Kira-kira seperti itu. Nah, dari kerangka hukum ini sebetulnya electoral justice kita, sistem keadilan kepemiluan kita itu sudah mumpuni. Kira-kira seperti itu. Bahkan kalau kita lihat beberapa indeks global, termasuk yang dikeluarkan oleh Electoral Integrity, Pipa-Norris, konteks kepemiluan kita itu, electoral integrity kita itu masuk ke dalam yang moderat, dalam artian cukup bagus, kira-kira seperti itu. Tapi Mas Erik, ini kan kalau kita lihat begitu, katakanlah sistem situng sendiri begitu ya, ini kan manual dan juga berjenjang begitu ya, mulai dari tingkat kecamatan begitu sampai ke tingkat nasional sendiri begitu. Ini bagaimana tadi begitu ya, aspek transparansi dari KPU sendiri. Situng itu sendiri adalah disiapkan sebagai bentuk teknologi informasi yang disediakan oleh KPU sebagai sarana keterbukaan informasi, transparansi. Nah, cuman pada hari ini ada misinformasi di hadapan publik. Situng ini bukan kali pertama kita gunakan. Sejak 2014, Pilkada 2015, Pilkada 2017, dan Pilkada 2018, KPU sudah menggunakan situng. Tapi itu sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, agar kemudian publik mengetahui nih, misalnya sekalipun saya tidak ada pada lokasi TPS di pulau-pulau tertentu, tapi kita bisa lihat juga melalui situng untuk sebagai sarana kontrol publik. Nah, kan kalau kita lihat memang persoalan di Indonesia ini rekapitulasinya berjenjang dan cukup lama. Nah, kira-kira untuk menanti proses rekapitulasi manual tersebut, KPU sudah mempublikasikan keterbukaan informasi tersebut. Nah, keterbukaan informasi ini melalui situng itu bukan hasil resmi, dalam artian bukan yang kemudian nanti siapa yang menang, siapa yang kalah ditentukan dari situng tersebut, bukan. Tapi hasil resminya nanti itu berdasarkan manual tadi, dari TPS ke kecamatan, kabupaten kota, provinsi, sampai dengan level pusat. Dan setiap rekapitulasinya dari mulai TPS kan publik kecenderungan datang bukan hanya untuk memilih, tapi ketika pasca penutupan jam 1 mereka ikut mengawasi juga untuk melihat proses penghitungan di level kecamatan, dan itu plenonya pun terbuka, rekapitulasinya terbuka, ada saksi di sana, ada pengawas di sana. Ketika ada ketidaksesuaian, bisa dikoreksi dan dibetulkan, kira-kira sudah begitu pula nanti di kabupaten kota, provinsi, dan lain sebagainya. Jadi saya lihat ini hanya sebatas ada misinformasi. Karena memang ada kesalahan human error di sana ketika proses input situng, dan itu tidak sama sekali mempengaruhi hasil resmi yang dihitung secara manual. Yang menjadi pertanyaan begitu ya. Ini mungkin masih ada begitu ya human error sendiri. Tapi akan kita lanjutkan, kita sudah terhubung dengan Bang Firian, komisioner dari KPU. Selamat malam Bang Firian. Selamat malam Mas Adam. Ya Bang Firian, apa kabar? Ini bagaimana? Bagaimana proses penghitungan suara sejauh ini Bang Firian? Alhamdulillah, teman-teman di kecamatan mulai menyelesaikan rekapitulasinya. Paling tidak sudah ada tersebar di beberapa kabupaten kota ya. Ada 3 kabupaten kota yang kecamatannya sudah rampung. Dan kita sudah dapat informasi tanggal 28 April sudah ada beberapa kabupaten kota yang memulai rekapitulasi suara di tingkat kabupaten kota. Iya. Kemudian ini kabarnya mungkin bisa diklarifikasi oleh Bang Firian sendiri begitu ya, terkait dengan adanya sedikit kesalahan begitu, apakah human error, tudingan begitu ya, kecurangan dalam perhitungan sendiri. Ini bagaimana Bang Firian? Terkait dengan kekeliruan
entry data dan yang sekarang terjadi. Tadi saya dengar sudah ada penjelasan tentang situng bahwa ini bukan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita patut bersyukur pemilu 2019 ini partisipasi masyarakat sangat tinggi. Dan yang saya pribadi juga senang bersyukur sekali dalam konteks kita berdemokrasi, partisipasi publik untuk memantau, mengikuti perkembangan pemilu itu tidak hanya pada saat hari pemungutan suara, bahkan rekapitulasi. Nah, persoalannya adalah banyak masyarakat yang kepo pemilu. Jadi ini lebih kepada kepo. Kenapa saya bilang kepo? Kekeliruan dianggap sebagai kecurangan. Itu kan sebenarnya lebih banyak karena tidak tahu informasi. Maka kami berupaya terus tidak pernah lelah menjelaskan kepada masyarakat bahwa situng itu hanyalah alat bantu untuk menjamin keterbukaan informasi publik dari KPU agar masyarakat tahu bagaimana pergerakan perolehan suara yang ada di berbagai daerah. Kalau tidak ada situng, masyarakat hanya tahu paling mungkin hasil pemilu di TPS-nya, kemudian dari media massa. Kalau sekarang kan yang di luar negeri mau tahu berapa sih perolehan suara di TPS kampung saya, yang dari kampung mungkin termasuk juga misalnya teman-teman yang anak-anak ABG, TPS mantan saya berapa perolehan suaranya, kan bisa diketahui lewat itu. Tapi Bang Firyan, ini sebenarnya, Bang Firyan, tapi kenapa, meskipun tadi begitu ya, tapi kenapa ada tadi proses kesalahan, salah entry sendiri begitu? Ini kenapa bisa begitu? Ya, kekeliruan itu sudah terjadi. Setiap saya kan mengikuti sebagai penyelenggara pemilu sejak tahun 2004. Kekeliruan itu dalam konteks itu terjadi, namun tidak secara sistematis terstruktur untuk kemudian sebagai bagian dari tindak kecurangan. Nah, bagaimana mau disebut curang? Situng itu kan bukan hasil resmi, tidak ada kaitannya dengan rekap manual yang sekarang sedang berlangsung. Itu poin pertama. Poin kedua, kekeliruannya itu kami sudah klarifikasi ke teman-teman operator Sidali, operator situng lewat KPU Kabupaten Kota. Itu memang lebih banyak karena faktor kelelahan. Awalnya kan situng ini untuk 5 kelompok pemilihan yang di entry. Namun ketika kami melihat perkembangannya kurang optimal untuk Pilpres dan publik banyak ingin tahu hasil Pilpres, maka kami minta kepada teman-teman kami fokus kepada Pilpres. Nah, maka sekarang ini kan sudah jauh berkurang. Dan setiap terjadi kekeliruan, itu kemudian kami perbaiki. Nah, kami membuka WhatsApp Center, silakan masyarakat screenshot atau video dikirim ke nomor WhatsApp center kami, itu di web pemilu 2019.kpu.go.id, ada di bagian bawahnya, termasuk ada penjelasan disclaimer bahwa ini bukanlah hasil resmi. Nah, lebih jauh lagi, tudingan curang itu menjadi sangat tidak relevan karena KPU mekanisme hitung ini ada 2. Pertama, men-scan formulir model C1, kemudian meng-entry yang ada di form C1 tersebut. Nah, kalau ingin curang, misalnya ya, kalaupun ada teman-teman kami operator situng yang mau melakukan malpraktek, itu dilakukan bukan hanya entry. Form C1-nya juga dirubah. Misalnya, si A dapat 10, si B dapat 20. Nah, dia ingin merubah misalnya 100 menjadi 20 atau 10 menjadi 200. Kan harus dari form C-nya dirubah, kemudian entry-nya juga dirubah. Itu kalau ada modus. Tapi yang terjadi dan ditemukan oleh masyarakat, dan kami mengapresiasi masyarakat, itu misalnya ada kekeliruan entry yang dilihat dengan membandingkan hasil scan di TPS tersebut. Lah, maknanya itu kan memang keliru. Artinya kalau ada pikiran ya bahwa ini melakukan kecurangan, tentunya dari form C1-nya dirubah. Dan kalaupun form C1 ada jajaran kami yang mau merubah, form C1 itu kan di TPS sudah dibagi kepada paling tidak 7 kelompok. Yang pertama, saksi. Saksi ada Pilpres, ada partai politik, ada perseorangan. Yang kedua, kepada pengawas pemilu. Yang ketiga, untuk ditempel di kantor desa kelurahan. Yang keempat, yang berhologram untuk rekap di kecamatan. Dan 1 rangkap dikirim ke kami di KPU, ke KPU Kabupaten Kota. Begitu, Mas. Belum terputus ya. Masih saya ke Mas Andi. Mas Adi, Kenapa? Mas Adi, terkait dengan misalnya tadi misalnya kesalahan entry dari situng sendiri yang
dianggap merugikan salah satu paslon sendiri begitu, dan oke, ada beberapa yang mengkapitalisasinya begitu sebagai bentuk digoreng begitu. Ini gimana Mas Adi? Ya, yang paling penting harus ada kepastian bahwa input data itu tidak dilakukan secara sengaja. Karena kita juga harus bersepakat bahwa KPU untuk curang itu nggak mungkin. Karena hampir semua mata menyoroti kinerja KPU. Tapi bahwa KPU ini memang harus berbenah, terutama soal proses input data yang lambat. Kemudian soal input data yang errornya ini seringkali terjadi, bukan hanya sekali dan 2 kali. Ini Bang Firdan, ini perlu diantisipasi. Seakan-akan kinerja KPU ini tidak all out untuk memberikan satu kepastian bahwa error yang terjadi di berbagai tempat ini tidak akan diulang kembali. Apalagi ini adalah soal input data tanding ulang 2 jagoan yang tentu menguras emosi dan stamina. Hal-hal yang semacam ini sebenarnya harus diberikan dengan satu jawaban yang pasti. Ke depan di sisa waktu yang input datanya kurang lebih 60% lagi, margin errornya atau errornya bisa diminimalisir kalaupun toh tidak bisa dihilangkan. Ini terutama karena masyarakat itu punya preferensi dan keyakinan masing-masing. Sekali saja misalnya salah input data itu dikapitalisasi. Oh ini nggak profesional, KPU berpihak dan semacamnya. Masyarakat ini sebagai objek pelaku politik sekaligus eksekutor sekarang. Itu yang kemudian ramai. Seakan-akan pemilu kali ini tuh penuh dengan kecurangan-kecurangan. Tapi ketika divalidasi ternyata nggak ada. Tapi yang paling penting adalah bagaimana konsolidasi isu yang kemudian coba untuk dinarasikan di luar, seakan-akan Bawaslu nggak profesional, seakan-akan Bawaslu nggak firm, itu harus menjadi catatan penting gitu ya. Tapi Mas Adi kalau bicara mengenai tadi begitu ya, salah input begitu ya, salah input entry data begitu. Ini siapa sih kalau begitu dari pengamatan Mas Adi sendiri, siapa sebenarnya yang dirugikan? Ini dua-duanya bisa tergantung persepsi begitu ya, tergantung bagi siapa yang menggoreng gitu. Ini gimana kalau Mas Adi? Kalau melihat kecenderungannya kan salah entry data kan terjadi pada 2 paslon, Jokowi dan Prabowo juga salah dan bisa di tracking gitu. Bukan hanya Jokowi yang diuntungkan dan bukan hanya Prabowo yang dirugikan. Dalam konteks ini saya kira masyarakat tidak perlu menggunakan satu pseudo, satu ketakutan yang berlebihan. Saya yakinlah kepada kerja KPU. Tapi bahwa KPU harus menunjukkan satu kredibilitas yang tinggi, input datanya ini tidak sering dilakukan, itu penting dijawab kepada publik. Ini sekali lagi pertarungan hidup mati banyak orang, bagaimana memenangkan pilpres gitu ya. Satu sisi memenangkan quick count sebagai presiden, satu sisi yang lainnya memenangkan real count sebagai preferensi kemenangan. Ini pertarungannya di situ. Sedikit saja salah input data akan ramai, Mas. Karena satu sisi yang lain masing-masing capres sudah adu kuat data sebenarnya. Sekecil apapun pasti akan ramai. Iya, kita coba terhubung lagi dengan Bang Firian dari KPU. Bang Firian. Bang Firian, tadi Mas Adi sudah menjelaskan begitu ya. Ini ada beberapa pihak yang mengkapitalisasi begitu ya kesalahan entry dari KPU sendiri begitu, dan ini bagaimana tadi begitu ya KPU melihatnya begitu agar ini tidak digoreng begitu. Hal tersebut tidak bisa kita larang ya. Kalau ada yang ingin berprasangka silahkan. Kami fokus kepada kerja-kerja kami sebaik mungkin. Tadi kami berterima kasih masukannya dan kami sudah membuka juga data TPS yang keliru entry jumlahnya berapa, yang diperbaiki berapa, dan itu akan terus kami lakukan. Berikutnya terkait dengan dugaan-dugaan tersebut, melihat kondisi sekarang, kami juga punya catatan. Dan salah satu catatan kami adalah dalam penyelenggaraan pemilu di Orde Reformasi, pada saat inilah hoax pemilu terburuk yang terjadi. Dan kami terus terang prihatin, dan kita berharap sebenarnya kan begini ya, Mas Adam dan teman-teman sekalian, kan POM C1 itu sudah dipegang oleh semua pihak. Kalau ada jajaran kami yang melakukan kecurangan, segera dilaporkan. Ada juga teman-teman Bawaslu. Kami dengan Bawaslu punya komitmen yang sama. Kita tidak toleran terhadap jajaran kami di bawah yang melakukan kecurangan, dan kami yakin angka-angka ini kan sangat mudah diketahui publik. Dan satu hal yang berbeda dengan pemilu 2014, perlu juga kita hitung misalnya, kok sekarang mudah sekali berbagai informasi diketahui. Kami sejak awal menyampaikan kepada jajaran kami di bawah, ini pemilu zaman now. Hampir setiap orang di Indonesia ini punya handphone, dan handphonenya itu ada kamera. Pemilu-pemilu sebelumnya belum banyak yang punya handphone berkamera. Itu faktor yang juga perlu kami hitung. Jadi yang perlu kita sama-sama ketahui, dan kami selalu ingatkan kepada jajaran kami, jangan pernah mencoba-coba melakukan hal yang sifatnya manipulatif terhadap hasil pemilu, tidak boleh. Artinya dari KPU sendiri tidak ada main-main begitu ya? Apa yang mau dimain kan bisa di-tracking semuanya. Misalnya sekarang ini kan di kecamatan ya. Kami hari ini terus mengingatkan jajaran kami,
selesaikan berbagai permasalahan di tingkat kecamatan. Ada 7.201 kecamatan. TPS-nya ada 810.000. Kalau KPU dituding mau main-main, itu 810.000 dikali 10. 7 anggota KPPS, 1 anggota pengawas TPS, dan 2 dari unsur Linmas. Sebagian hampir semuanya itu unsur masyarakat, bukan unsur dari jajaran KPU, tapi menjadi penyelenggara pemilu. Kalau unsur masyarakat pasti itu kan akan sangat terbuka. Ya, begitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Frian bergabung bersama kami di Ruang Demokrasi. Ada Pak Fritz ya? Halo Mas Firman. Ada Bang Fritz. Oke bro, sehat terus. Iya, pemirsa kita harus break saja. Ke Ruang Demokrasi akan kembali selepas pariwara. Tetaplah bersama kami.